Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo turun usai keputusan kenaikan harga BBM awal September lalu. Hal ini terlihat dalam survei yang dilakukan Lembaga Survei Indikator Politik yang dilakukan 5 hingga 10 September 2022. Sebelum ada kenaikan harga BBM pada Agustus 2022, hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden 69,87%, dengan rincian cukup puas 53,56% dan sangat puas 16,31%. Pasca penetapan kenaikan harga BBM, tingkat kepuasan terhadap Presiden turun menjadi 62,6% dengan rincian cukup puas 46,3% dan sangat puas 16,3%. Yang mengatakan sangat puas atau cukup puas 62,6%. Yang mengatakan kurang puas atau tidak puas sama sekali itu 35,3%. Ya, ini tren. Jadi memang efeknya terhadap tren approval rating presiden cukup lumayan, kurang lebih 10% dibanding survei bulan Agustus sebelum kenaikan harga BBM. Anggota DPR fraksi PDIP Adian Apitupulu membandingkan tingkat kepuasan Presiden era Jokowi pasca kenaikan harga BBM masih lebih tinggi dibandingkan era SBY. Adian menambahkan kenaikan harga BBM di pemerintahan sebelumnya masih lebih tinggi. Di periode menjelang akhir masa jabatan, kalau kita bandingkan antara periode SBY dengan Jokowi, di tengah naiknya harga BBM ini, saya lihat masih lebih tinggi Jokowi sekitar, kalau SMRC itu 55,8% 2013, kalau LSI itu 35,9%. Sangat drop. Kalau dibandingkan head to head seperti itu, masih lebih bagus Jokowi hari ini, walaupun surveinya sebenarnya Jokowi dilakukan ketika 2 hari setelah kenaikan BBM. Dan tentunya akan banyak ketidakpuasan yang disampaikan oleh rakyat. Tapi semua bahan ini kan akan menjadi pertimbangan buat kita, kan. Akan menjadi masukan yang berharga untuk kita semua. Kita belajar untuk melihat kekurangan, kelemahan, dan sebagainya ya. Selain karena naiknya harga BBM, tingkat kepuasan publik terhadap Presiden juga dipengaruhi kondisi perekonomian dan penegakan hukum yang dinilai mengalami kemunduran. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Jokowi anjlok dampak dari naiknya harga BBM. Apa saja yang mendasari tingkat kepuasan publik dan bagaimana pemerintah menyikapinya? Kita akan berbincang dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Bang Burhan, apa kabar? Baik, Livi. Oke, kita juga akan sapa tenaga ahli utama KSP Ali Mokhtar Ngabalin. Bang Ali, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Oke. Sehat. Saya ke Bang Burhan dulu ya. Apa saja Bang Burhan faktor yang membuat kepuasan terhadap Presiden ini turun tajam? 7%. Koreksi saya kalau salah datanya. Turun 9,7%. 9,7% bahkan, oke. Dibanding survei sebelum kenaikan harga BBM. Nah, begini, tentu penyebab utamanya adalah kenaikan harga BBM adalah sebuah kebijakan yang tidak populer. Bukan hanya pada masa pemerintahan Pak Jokowi, tapi juga kebijakan yang tidak populer sejak pemerintahan sebelumnya. Oke. Masa Soeharto, bahkan pasca reformasi, setiap isu kenaikan harga BBM itu selalu memicu resistensi. Karena memang masyarakat terlalu lama dimanjakan oleh rezim subsidi. Nah, masalah utamanya kemudian adalah bukan soal kenaikan harga BBM-nya per se, tapi kenaikan harga BBM itu memicu inflasi. Jadi kalau ditanya, apa alasan tidak puas? Sebagian besar menunjuk pada peningkatan harga kebutuhan pokok. Jadi ini. Nah, kalau ditanya lagi seberapa mereka setuju atau tidak setuju terhadap kenaikan harga BBM, 71% mengatakan tidak setuju. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apakah penurunan ini akan berlanjut atau tidak? Nah, ini penting nih. Nah, kalau kita lihat, Livi, 9,7% itu turun dibanding survei sebelum kenaikan harga BBM, tetapi untungnya kebijakan ini diambil ketika approval rating Presiden Jokowi sedang meningkat. Ya. Jadi coba kalau dilakukan di bulan April atau Mei ketika approval beliau hanya di kisaran 58%. Oke. Nah, tentu efeknya bisa
bahaya karena bisa di bawah 50%. Tapi Kalau artinya gini, kalau sekarang kan sebelum survei ini ya, ini kan angka kepuasannya sekitar 72,3%, betul ya? Betul. Ini tapi ketika kemudian diterapkan kebijakan kenaikan BBM yang menurunkan hasil tingkat kepuasannya di angka 9,7%, artinya apakah ini menguntungkan atau justru keputusan ini tetap akan merugikan? Justru tadi saya ingin mengatakan ketika approval rating sedang pulih, sedang di atas 72%, kemudian kebijakan ini diambil, itu diharapkan sejelek-jeleknya, itu impact-nya tidak sampai membawa approval rating beliau di bawah batas angka psikologis 50%. Sekarang kan masih 62%. Berarti masih aman menurut Anda? Masih aman, tetapi tunggu dulu. Karena kan itu survei tanggal 5-10 September, kita ingin melihat respon pemerintah setelah kenaikan harga BBM, apakah pemerintah mampu atau tidak memitigasi dampak itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan pemilu masih jauh. Ya. Jadi kalender pemilu sudah dekat, sementara APBN jebol, baru kemudian dinaikkan tahun depan, itu efeknya bisa lebih berbahaya. Jadi saya sih melihatnya dari sisi gelas setengah penuh, mumpung pemilu masih jauh, dan masih ada hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengembalikan approval rating, minimal tidak sampai jatuh di bawah 50%, maka kebijakan itu memang sesuatu yang harus segera diikuti dengan langkah mitigasi kebijakan yang tepat. Terutama satu adalah sosialisasi. Di survei kita, itu kita temukan, Livi, masyarakat yang tahu bahwa BBM itu disubsidi pemerintah, itu cuma 32%. Jadi sebagian besar masyarakat itu taunya mereka beli sesuai dengan harga keekonomian. Berarti kritik nih kepada pemerintah. Pemerintah tidak cukup masif mensosialisasikan bahwa harga 7.600-an harga pertalit yang dibeli oleh masyarakat dulu sebelum kenaikan adalah harga subsidi. Iya, pantesan ya 70% hasil survei ini nggak setuju harga BBM naik. Ini mungkin juga subsidi BBM dianggap masyarakat juga memang nggak membantu, atau mungkin mereka juga nggak tahu ada subsidi. Nggak tahu, lebih karena faktor tidak tahu, termasuk juga argumen-argumen yang dibawa oleh pemerintah. Pertama dari sisi awareness itu sedikit, misalnya argumen subsidi salah sasaran, itu banyak yang tidak tahu. Yang kedua, di antara yang tahu, umumnya tidak percaya. Jadi harus ada pendekatan sosialisasi secara masif, baik secara kuantitatif atau secara kualitatif, karena dalam survei kita temukan, mereka yang tahu, mereka yang percaya bahwa subsidi salah sasaran itu umumnya setuju terhadap kenaikan harga BBM. Masalahnya yang tahu dan percaya bahwa selama ini subsidi salah sasaran yang menerima lebih dari 70% warga yang mampu, itu sedikit. Berarti yang kurang tuh komunikasi dari pemerintah ke masyarakat, kira-kira begitu kali ya? Betul. Bang Ali, tanggapannya? Livi, terima kasih. Ada beberapa pesan yang sangat cemerlang, cerdas dari Profesor Burhanuddin Muhtadi tadi ya. Artinya saya ingin mengatakan bahwa berulang kali Bapak Presiden menyampaikan ke ruang publik tentang rencana kenaikan atau penyesuaian harga BBM. Kita ingat betul banyak orang mengkritik pagi, siang, sore, malam. Kami juga tidak memberikan tanggapan apa-apa karena kami tahu bahwa Presiden mengundang anggota kabinet dan beberapa kementerian dan lembaga terkait, kemudian berulang. Ada beberapa kali, 2 kali saya ingat sudah bahas, sudah ditetapkan, Presiden minta ulang lagi. Saya ingat benar di Bogor dan di Jakarta itu lebih kurang 5 kali, karena memang Presiden tahu bahwa keputusan untuk menaikkan harga BBM atau penyesuaian harga ini bukan sesuatu yang indah, bukan keputusan yang enak, menyenangkan, tapi ini keputusan yang sungguh sangat berat bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo di akhir-akhir masa jabatan ini. Tetapi tadi Profesor Burhanuddin Muhtadi, saya terima kasih banyak karena memang posisi setelah survei itu dilakukan, memang tingkat kepercayaan publik kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo itu 72%. Karena itu kita tahu kalau dia anjlok sampai dengan 9,2%. 9,7.
9,7, hampir 10%, itu bukan gampang. Tapi karena posisinya adalah 72% dan keputusan-keputusan ini harus diambil oleh Presiden Joko Widodo, tidak ada lain. Targetnya adalah untuk kepentingan keselamatan bangsa dan negara dan kestabilan Republik ini harus tetap dijaga. Bang Ali. Langkah-langkah itu yang menjadi pertimbangan penting sehingga Presiden berulang kali mengatakan harus kita kaji dengan baik, kalkulasi dengan benar agar keputusan ini jangan sampai merugikan keselamatan bangsa dan negara. Nah, itu dia yang kemudian tadi juga ditekankan sama Bang Burhan, bahwa memang yang diprotes sama masyarakat adalah karena inflasinya naik, biaya hidupnya dinilai warga semakin tinggi akibat kenaikan BBM ketimbang dengan bantalan sosial atau BLT yang dijanjikan. Ada nggak sih skema evaluasi soal bantalan sosial yang sekarang sudah diberikan ke masyarakat? Ya, kalau kita lihat dari skema-skema yang ada ya, dari bantalan-bantalan, umpama saja seperti subsidi BBM ya, tadi kita bahas sekitar 71% orang tidak setuju terhadap kenaikan BBM. Subsidi ini kan sebetulnya begini ya, kalau sederhananya itu kan dipahami dari subsidi komoditi kepada subsidi orang. Ya. Kenapa subsidi ini banyak yang tidak setuju? Karena kita harus lihat benar-benar nih. Selama ini kan, makanya tadi saya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Pak Bur, bahwa selama ini justru orang yang mampu, orang yang memiliki kebutuhan, kemampuan menengahnya ke atas, bahkan ke menengah, yang memanfaatkan subsidi. Karena itulah kenapa dia beralih dari subsidi komoditi kepada orang itu, agar memang benar-benar kita tahu benar bahwa subsidi ini kan diambil dari anggaran pendapatan belanja negara, uang rakyat kata Presiden kan, dan itu adalah faktanya. Sehingga uang yang begini besar, bayangkan 502 triliun rupiah, 3 kali dia meningkat. Itu diharapkan agar benar-benar bisa didapatkan oleh masyarakat. Makanya skema-skemanya dibuat oleh pemerintah. Gitu. Bang Ali, tapi kan kalau kita bicara soal kekecewaan, muncul resistensi, itu kan juga tidak menutup kemungkinan resistensinya juga akan semakin besar. Karena kalau kita lihat kan beberapa hari yang lalu saja demo masih terjadi. Antisipasi yang dilakukan pemerintah untuk meyakinkan masyarakat ini adalah opsi terbaik yang bisa diambil pemerintah untuk kondisi saat ini akan seperti apa? Iya, tidak ada lain kecuali salah satu poin yang paling terpenting itu adalah memang penerapan atau pelaksanaan bantalan-bantalan subsidi ini harus benar-benar bisa dijalankan oleh pemerintah dan itu menjadi poin penting dari Presiden Joko Widodo. Kami juga terus melakukan sosialisasi dan menyampaikan kepada masyarakat, kemudian kementerian lembaga yang memang menangani ini, sebutlah mungkin Pertamina dan lain-lain, benar-benar harus mengikuti apa yang menjadi patron dari yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Dengan begitu maka tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap subsidi BBM penyesuaiannya, kemudian subsidi yang ada ini benar-benar bisa dirasakan. Kalau dirasakan maka nanti kalau masih ada yang demo kita pertanyakan, yang demo ini siapa sih? Nah itu. Oke, terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Ali Mukhtar Ngabalin dan Burhanuddin Muhtadi. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih.